Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, di bawah ini biodata singkat Ustazah ya Kak. Nah, ini untuk biodata singkat Ustazah. Oke, salam kenal untuk semua. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau disingkat menjadi SKI. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar ke bab 2. Dilanjut ya, karena kemarin kita sudah selesai bab 1. Nah, bab 2 ini akan menjelaskan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Quraisy. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu Perang Badar. Nah, dibuka bukunya halaman 24. Nah, di situ ada Perang Badar. Perang Badar merupakan perang terbesar yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Nah, perang ini berlangsung pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini terjadi di dekat sebuah perigi milik seorang yang bernama Badar. Badar adalah orang yang kaya yang mempunyai tanah yang luas. Peperangan ini dikenal dengan nama orang yang memiliki perigi itu, yakni Badar. Nah, perang ini terjadi karena adanya pengusiran kaum muslimin dari Mekah. Selain diusir, mereka juga dirampas hartanya. Oleh siapa? Yaitu oleh orang Quraisy, oleh kafir Quraisy. Mereka memperlakukan kaum muslimin itu sewenang-wenang, seenaknya. Nah, Nabi Muhammad itu tidak menerima perlakuan dari kafir Quraisy. Kegagahan dan keberanian beliau pun muncul berbagai perwira yang siap memimpin perang. Nabi Muhammad dengan gagah berani memimpin peperangan secara langsung. Nah, jadi perang Badar ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Beliau dan pengikutnya bertempur mati-matian dan kaum kafir Quraisy berusaha untuk mempertahankan diri. Nah, kaum kafir Quraisy berkeyakinan bahwa selama masih ada kaum muslimin, hidup mereka tidak akan tenang. Begitu juga dengan kaum muslimin, mereka beranggapan bahwa selama masih ada kaum kafir Quraisy, hidup mereka tidak akan tenang. Kaum kafir Quraisy pasti akan tetap menghalangi perjuangannya. Mereka akan tetap menganiaya dan mengancam akan membunuh kaum muslimin. Panglima perang Badar dari Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi kalau dari kaum muslimin itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dan dari kaum kafir Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang terkaya di kalangan orang-orang kaum kafir Quraisy. Selain Abu Jahal terdapat 3 panglima lainnya. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid, dan Syaibah yang mereka itu berasal dari Quraisy. Mereka menantang kaum muslimin dengan suara lantang. Tantangan ini didengar oleh kaum muslimin. Kaum muslimin pun sudah siap melawan mereka. Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad dan didampingi oleh komandan perang. Siapa itu komandan perangnya? Mereka adalah Ubaidah bin Harits, Hamzah, dan Ali. Nah, pertempuran yang sangat sengit terjadi di antara ke-6 orang komandan perang. Debu pasir menjadi saksi terjadinya perang tersebut. Ke-6 komandan perang itu bertempur mempertahankan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melindungi dan memberikan kemenangan bagi pahlawan Islam. Jadi dalam perang Badar ini Islam yang telah memenangkan, ya. Nah, para komandan perang dari kaum kafir Quraisy tewas. Ali berhasil menewaskan Al-Walid, Hamzah berhasil menewaskan Utbah. Sementara itu, Syaibah ditewaskan di ujung pedang ketiga pahlawan Islam. Akan tetapi, Ubaidah terkena pedang musuh, sehingga dia tewas sebagai syuhada. Dia mati syahid demi membela Nabi Muhammad SAW.
Nah, perang Badar merupakan perang yang paling hebat. Hal itu karena kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh. Dengan demikian, mereka dapat menyelamatkan agama Islam. Nabi Muhammad memahami arti dan nilai dalam perang Badar ini. Oleh karena itu, saat pertempuran sedang berlangsung, beliau memanjatkan doa kepada Allah. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, andai kata kelompok kami hancur, siapa lagi yang akan menyembahmu di permukaan bumi ini?" Itu doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin menyebut perang Badar dengan Ghazwatul Furqan, yang artinya peperangan yang menentukan. Tuhan telah menentukan mana yang hak dan mana yang batil melalui peperangan tersebut. Sementara itu, para sahabat yang ikut dalam perang Badar disebut Badri. Nah, sebutan Badri adalah suatu kehormatan yang tiada tara. Nabi Muhammad merupakan perwira yang gagah dan berani. Beliau merasa tidak takut menghadapi musuh yang jumlahnya besar. Bahkan persenjataan yang dimiliki musuhnya lebih lengkap. Beliau menyerahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dengan demikian beliau yakin akan mendapatkan perlindungan dan kemenangan darinya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quranul Karim telah mencatat pertolongan Allah terhadap kaum muslimin dalam perang Badar. Nah, berikut ini firman Allah yang menjelaskan hal tersebut. Ya, jadi hal tersebut itu disimpan di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 123, yang artinya, "Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah." Nah, itu boleh kalian lihat di halaman 26 yang atas ya. Setelah memperoleh kemenangan, rasa lega dan gembira menyelimuti suasana kaum muslimin di Madinah. Sebaliknya, kaum kafir Quraisy, kekalahan ini merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi kaum kafir Quraisy. Hal itu juga menumbuhkan kebencian dan dendam terhadap kaum muslimin. Nah, ini cerita perang Badar. Kemudian selanjutnya di halaman 26, yaitu yang B, perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan Sya'ban tahun 3 Hijriah. Perang ini terjadi di kaki gunung Uhud sebelah utara Madinah. Perang Uhud terjadi karena kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahannya ketika perang Badar. Ya, jadi perang Uhud ini terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy lagi. Kenapa terjadi lagi perang? Karena kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahannya ketika perang Badar, karena ketika perang Badar mereka mengalami kekalahan. Nah, setelah perang tanding terjadilah perang yang sebenarnya. Ya, jadi sebelumnya itu ada perang tanding dulu. Perwakilan dari kaum kafir Quraisy yaitu Tolhah bin Abi Tolhah melawan Ali bin Abi Thalib. Nah, perwakilan kaum muslimin yaitu Ali. Dalam perang itu Tolhah tewas. Setelah itu Utsman melawan Hamzah dan dimenangkan oleh Hamzah. Selanjutnya Ali melawan As'ad. As'ad pun dapat dikalahkan oleh Ali. Pada giliran yang keempat, perwakilan kaum kafir Quraisy dapat ditewaskan oleh Musani. Jadi keempat jagoan kaum kafir Quraisy telah tewas di tangan pahlawan Islam. Nah, setelah tanding tadi itu perwakilan, terjadilah perang yang sebenarnya. Nabi Muhammad merasa ragu-ragu, jangan-jangan pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Walid menyusup lewat belakang. Setelah itu, mereka berencana memukul kaum muslimin. Untuk mengantisipasi hal tersebut, beliau mengumpulkan pasukan pemanah ulung sebanyak 50 orang. Pasukan itu dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Pasukan pemanah pilihan pun ditetapkan di belakang untuk melindungi kaum muslimin.
Awalnya kaum muslimin itu berperang dengan gagahnya, sehingga dapat mengacaukan pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, pasukan Khalid berusaha membuat lingkaran dengan pasukan kudanya. Akan tetapi mereka dapat dikalahkan oleh pemanah-pemanah dari kaum muslimin. Setelah reda dan menunjukkan tanda-tanda kemenangan, mulailah kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan. Ya. Kemudian kening Nabi Muhammad terluka dan satu gigi depannya tanggal karena serangan pasukan Khalid. Beliau jatuh ke dalam sebuah lubang dengan berlumuran darah. Tiba-tiba seorang kafir Quraisy berteriak, "Muhammad telah tewas." Nah, rupanya teriakan ini dipercaya oleh teman-temannya. Mereka pun berhenti berperang dan kembali ke tempatnya. Ka'ab bin Malik al-Ansori hendak mengumumkan bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Akan tetapi Nabi Muhammad menghalanginya. Dengan demikian peperangan berhenti dan korban yang berjatuhan tidak tambah banyak. Dalam perang Uhud, kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada sebanyak 70 orang. Di antara mereka terdapat Hamzah. Siapa Hamzah itu? Hamzah itu adalah paman Nabi Muhammad. Walaupun kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, tekad dan semangatnya tetap membara. Mereka berusaha untuk menyusun kekuatan dan strategi yang harus dilakukan selanjutnya. Kekalahan dalam perang Uhud merupakan pelajaran bagi kaum muslimin. Jiwa keperwiraan Nabi Muhammad pun muncul. Beliau berpesan dengan tenang bahwa kekalahan kita adalah sementara. Besok kita lanjutkan dan insya Allah kita akan menang. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi pasukan kita. Nah, kamu sudah mengetahui nih, kalian sudah mengetahui kronologi perang Uhud. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Apa ada gak sih hikmah yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini? Ada dong. Nah, ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Uhud. Yang pertama, kekalahan umat Islam dalam perang Uhud karena tidak mentaati perintah dari Nabi Muhammad. Ya, yang kedua, pasukan pemanah telah tergoda dengan harta rampasan dan kehidupan duniawi lainnya. Jadi, perang Uhud ini kekalahannya itu disebabkan oleh pasukan pemanah itu tadi yang tidak mentaati perintah Nabi Muhammad dan tergoda oleh harta rampasan dan kehidupan dunia. Yang ketiga, seandainya mereka taat dan patuh kepada Nabi Muhammad, niscaya kemenangan gemilang sudah di tangan umat Islam. Ya, jadi walaupun perang Uhud ini tidak dimenangkan oleh umat Islam, tapi tadi pesan dari Nabi Muhammad itu ya bahwa kekalahan itu hanya sementara. Jadi kita akan bahas nih perang selanjutnya. Apa itu perang selanjutnya? Perang Khandaq. Nah, tapi perang Khandaq ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini kita sampai sini dulu ya, sampai perang Uhud dulu. Oke. Untuk tugas, nah ini tugasnya nih, kalian screenshot ya, kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa ditulis dengan soalnya juga ya. Oke. Nah, baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.